adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, udah pada sarapan belum? Adik-adik, udah pada saat teduh belum tadi? Habis bangun tidur? Kakak yakin pasti adik-adik yang di rumah rajin-rajin ya saat teduhnya. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa mengikuti kebaktian online. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, supaya kami dapat memuji Tuhan, menari buat Tuhan dengan penuh semangat dan sikap hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, udah pada semangat kan pasti untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama nyanyi Kudaki-daki. Kalian ikutin gerakan kakak ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi tuh. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa dalam. Ku selam, 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 selam dalam samudra dayung. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kudaki-daki, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi tuh. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, dayung,
bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita siapin hati kita sama-sama nyanyiin lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
buat hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sudah memuji, menyembah Engkau Bapa. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belajar sesuatu tentang yang tadi ada gambar ayam berkokok. Siapa kira-kira yang bisa tebak firmannya tentang apa? Coba kakak pengen tahu. Wah, pasti adik-adik semangat nih jawabnya di rumah. Ya, pasti udah pada ingat kan cerita tentang siapa ya yang ada suara ayam berkokok sampai 3 kali? Ya, betul. Dia adalah Simon Petrus, adik-adik. Wah, bagaimana ya kejadiannya waktu itu? Kok bisa ya murid Tuhan Yesus namanya Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai sebelum ayam berkokok 3 kali? Kejadiannya seperti apa? Nih, kakak mau cerita sama adik-adik tentang firman Tuhan hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Duduk yang manis dan buka telinganya lebar-lebar supaya firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hidup adik-adik dan adik-adik dapat melakukannya. Oke? Sip. Yuk, kita buka Alkitabnya adik-adik. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi pada saat itu Petrus percaya dengan dirinya bahwa dia tidak akan nih menyangkal Tuhan Yesus. Dan Petrus berjanji adik-adik bahwa dia akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Petrus sangat yakin bahwa dia akan selalu menemani Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, sampai akhirnya kejadian di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kejadiannya seperti ini adik-adik. Datanglah hamba perempuan kepada Petrus dan berkata kepadanya, "Kamu orang yang mengenal orang itu, mengenal Yesus." Tapi Petrus menjawab apa adik-adik? Aku tidak tahu apa maksudmu. Petrus menyangkal pertama kali. Karena takut, Petrus langsung pergi. Dia pergi karena dia bingung. Lalu ada hamba lain lagi berkata bahwa Petrus juga selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Petrus berkata lagi bahwa dia tidak mengenal siapa orang itu. Untuk kedua kalinya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sampai akhirnya datang lagi orang-orang kepada Petrus dan berkata, "Engkau mengenal orang
dari cara berbicaramu, dari cara bahasamu. Tapi Petrus berkata untuk ketiga kalinya, dia berkata bahwa dia tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan saat itulah ayam pun berkokok, adik-adik. Ayam berkokok, lalu Petrus ingat dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan kepadanya, bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, akhirnya karena kejadian itu adik-adik, Petrus menyesal. Petrus sedih karena dia sudah mengingkari janjinya yang tadinya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sampai ayam berkokok. Nah, adik-adik, menurut adik-adik kira-kira Tuhan Yesus menyesal tidak memilih Petrus menjadi muridnya? Ya, Tuhan Yesus tidak pernah menyesal memilih Petrus menjadi muridnya. Karena Tuhan Yesus sangat percaya, Tuhan Yesus yakin bahwa Petrus akan menjadi orang yang besar di kemudian hari. Tuhan Yesus mau pakai Petrus untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi saksi Yesus dimanapun Petrus berada. Begitu juga dengan hidup adik-adik. Tuhan Yesus punya rencana yang besar atas hidup adik-adik. Adik-adik mau nggak dipakai sama Tuhan Yesus? Wah, kalau kakak sih mau dipakai sama Tuhan Yesus. Pasti adik-adik yang di rumah juga mau ya? Ya, Tuhan Yesus memiliki rencana yang besar atas hidup adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus memiliki rencana kepada Petrus. Petrus bangkit dari kegagalannya. Dia akhirnya menyesali semua perbuatannya dan dia sungguh-sungguh bertobat dan dia sungguh-sungguh kembali untuk melayani Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Petrus membuktikan bahwa dia menjadi murid Yesus. Ya, demikian juga atas hidup adik-adik. Tuhan Yesus punya rencana yang besar atas hidup adik-adik. Adik-adik percaya tidak? Ya, adik-adik percaya ya bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang besar. Meskipun saat ini adik-adik masih punya kelemahan, kekurangan, tapi lewat kelemahan dan kekurangan adik-adik, Tuhan Yesus bisa pakai untuk menjadi saluran berkat. Yang penting mulai dari hari ini adik-adik mau untuk rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas di sekolah, rajin membantu mama dan papa di rumah. Apapun yang adik-adik lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan lewat apapun yang adik-adik lakukan. Nanti Tuhan Yesus akan pakai adik-adik menjadi orang-orang yang besar. Kakak percaya bahwa adik-adik, kakak, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Ya, adik-adik, lewat firman hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita gagal, kita harus bangkit dari kegagalan itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita mau terus berusaha untuk bisa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus mau memakai kita untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan. Oleh karena itu, kita mau sama-sama giat, rajin baca Alkitab, rajin berdoa saat teduh, supaya kita tahu bagaimana caranya kita harus hidup, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik, yuk kita buka ayat hafalannya hari ini ya.
Yohanes 15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16a. Dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin, adik-adik. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang telah memilih kita. Dan Tuhan Yesus punya rencana yang besar atas hidup kita. Yes, amin. Sekarang kita mau berdoa. Taruh Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah menyesal telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, kami mau belajar mulai dari hari ini. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah firman yang boleh didengar setiap adik-adik saat ini Tuhan, mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pertemukan kami kembali minggu depan dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga secara khusus mau berdoa buat bangsa kami. Kami bersyukur, kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami supaya dapat melalui setiap pandemi COVID-19 ini, supaya bangsa kami boleh benar-benar mengalami pemulihan demi pemulihan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hatinya Tuhan yang hiburkan, sehingga boleh bersukacita kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur untuk rencana-Mu yang besar atas setiap hidup adik-adik. Pakai mereka dimanapun mereka berada, menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, namaku Dino, umurku 10 tahun. Hari-hari aku dihabiskan di rumah saja. Sekolah juga dari rumah. Bosan. Gak bisa kemana-mana. Yang bisa menghibur aku ya handphoneku ini. Aku bisa berjam-jam loh main HP ini. Terus kalau lagi sekolah online, males banget rasanya. Bosan. Mau ibadah juga sama. Bosan. Gak semangat. Karena terlalu lama bermain HP dan malas-malasan belajar, nilai-nilai rapotku jelek. Sedihnya, aku jadi takut ketemu mama papa aku. Gak berani melihat wajah mereka. Aku udah bikin mereka sedih dan kecewa. Gimana dong? Rasanya ingin sembunyi aja di kamar. Aku gak berani keluar ketemu papa mama. Tapi papa mama aku malah datang ke kamar aku. Terus semangatin aku. Ajak ngobrol aku dan doain aku supaya jadi anak yang rajin. Aku gak nyangka. Aku jadi inget sama Om Petrus yang diceritakan dalam firman Tuhan, teman-teman. Om Petrus mau bangkit walaupun sudah berdosa pada Tuhan. Aku juga aku harus bangkit. Bersama Yesus aku pasti bisa. Doakan aku ya teman-teman supaya aku bersemangat selalu. Iblis seneng loh saat kamu gak semangat atau malas-malasan. Tapi Tuhan Yesus mau kamu semua bangkit dan bersemangat. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kamu.
dan mau hidup kamu berkati banyak orang. Yuk, bangkit dan bersemangat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Kita juga udah memuji menyembah Tuhan. Nah, habis ini kita mau dengerin teman-teman kalian yang bagi berkat. Yuk, kita sama-sama dengerin. Shalom adik-adik, pada tanggal 27 sampai 30 Juni yang lalu, GKKD Wilayah Barat dan Selatan sudah mengadakan Sekolah Injil Liburan 2021 yang dihadiri oleh 64 peserta. Banyak sekali bukan? Yuk kita lihat keseruan mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut. Oke, kita akan mulai acara Zoom kita di sore hari ini. Kakak mau ajak kita semua berdoa. Tapi kali ini kakak mau minta tolong adik-adik salah satu berdoa, mau ya? Kakak tunjuk ya untuk adik-adik membuka di dalam doa. Kakak minta tolong sama Benaya ya, Benayanya Biel. Boleh membuka di dalam doa. Yuk teman-teman, kita berdoa dipimpin sama Benaya. Tuhan, terima kasih ya. Sore hari ini kami mau memulai Zoom kedua kami. Terima kasih karena hari ini kami akan melanjutkannya. Tuhan yang pimpin supaya kami semua bisa tertib dan bisa melakukan bisa internetnya bisa aman. Tuhan, gak ada yang putus-putus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hati kedip mata, ting ting. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati kedip mata, ting ting. Kalau kau suka hati geleng kepala, tiung tiung. Kalau kau ketika kakak ambil satu kartu, ini huruf apa? Pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya adalah sebutkan nama kitab atau tokoh Alkitab yang huruf depannya E. Coba sebutkan. Ezra. Esther, Esau. Ezra. Esra, ya betul. Sekarang tebak ada binatang apa saja di situ? Kesan-kesan ikut SIL 2021. Seru walaupun lebih seru waktu SIL sebelum ada COVID. Kita bisa main di luar ruangan. SIL kali ini Mika dapetin pengetahuan tentang sejarah Alkitab dari mulai penulisan di batu, batang pohon, kulit hewan, sampai saat ini ditulis di kertas. Pelajaran yang saya dapat dari SIL adalah saya dapat tahu asal mula Alkitab, dan juga saya juga baru tahu jika Alkitab itu dibuat dengan tidak mudah. Jadi aku jadi makin senang, seru, terus gamenya juga seru, terus jadi makin tahu tentang sejarah Alkitab, sama jadi bisa bangun pagi. Prakarya kayaknya juga pas bikin tuh seru banget, bagus-bagus. Banyak yang dari tahun ini banyak yang didapetin ya dari Alkitab. Alkitab itu udah diterjemahin banyak-banyak bahasa ya, 700 lebih. Terus Alkitab itu udah beribu-ribu tahun yang lalu baru ditulisnya. Tapi sampai sekarang
bisa dibaca lewat berbagai media. Dari 3 hari ini saya tuh bisa senang bisa ketemu lagi sama teman-teman, bisa tahu hal baru tentang Alkitab dan tentang dibuatnya berapa banyak bahasa yang diubah jadi kata-kata yang kita mengerti. Nah, aku terkesan banget lewat dari cerita Alkitab seperti kayak pembahasannya, misalnya terjemahnya sampai ke bahasa Papua itu aku baru tahunya itu bahasa Batak. Yang terjemahnya aku baru tahu waktu pas belum COVID. Aku baru tahu sekarang itu ada yang Papua terjemahan Alkitabnya. Nah, adik-adik, kebaktian hari ini udah selesai. Untuk menutup kebaktiannya, yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus juga berkati guru-guru kami di sekolah supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik. Tuhan tolong sertai kami, selalu jagai dan lindungi keluarga kami, beri kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.